Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini, kita akan belajar tentang kelas 6, tema 3, tokoh dan penemu, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi tentang penemu yang mengubah dunia. Yang kedua, dapat mempresentasikan informasi penting tersebut dengan peta pikiran yang tepat. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang keempat, mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik. Yang kelima, mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Yang keenam, mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik. Adik-adik, lihatlah lingkunganmu pada malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Yuk, kita bahas sama-sama. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, akhirnya ia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun berderet.
Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita dapat mendapatkan banyak kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun dengan demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya jelaskan tadi adalah teks pada halaman 1 dan 2 dengan judul Listrik Mengubah Wajah Dunia yang terdiri dari 5 paragraf. Untuk adik-adik bisa membaca teksnya sendiri ya. Kalian punya senter tidak di rumah? Kita akan lihat ya komponen-komponen yang terdapat pada senter. Seperti pada gambar. Yang pertama, ada baterai sebagai penyuplai arus listrik. Dan yang kedua, ada reflektor, yaitu untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Dan yang ketiga, ada logam penghantar untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang keempat, ada saklar untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Nah, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti gambar berikut. Jika kepala senter yang dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar yang nomor 2. Sekarang coba perhatikan bola lampu yang ada di kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurut kalian, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, sebelum ada listrik, kita mengambil air menggunakan timba. Dan setelah ada listrik, kita bisa menggunakan air dengan pompa air elektrik. Yang kedua, sebelum ada listrik, untuk penerangan pada malam hari sangat kurang. Dan setelah ada listrik, penerangan pada malam hari cukup karena adanya lampu. Yang ketiga, kita tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Setelah ada listrik, kita bisa berkomunikasi jarak jauh, bisa dengan menggunakan telepon. Yang keempat, untuk menyejukkan diri dengan kipas manual. Sedangkan setelah ada listrik, kita bisa menggunakan kipas angin elektrik atau menggunakan AC. Yang kelima, untuk menghaluskan bumbu harus dengan ditumbuk. Setelah ada listrik, menghaluskan bumbu bisa dengan blender elektrik. Nah, sekarang coba amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh lingkungan dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, dan petugas lainnya yang ada di sekolah. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku dapat kita tulis seperti pada gambar. Nah, sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat. Sekarang Ibu akan memberikan contoh beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, kita menggunakan setrika arang, dan setelah ada listrik, menggunakan setrika listrik.
Yang kedua, sebelum ada listrik, kita bisa menggunakan kipas dari bambu. Dan setelah ada listrik, kita menggunakan kipas elektrik. Yang ketiga, sebelum ada listrik, menggunakan lampu dari minyak. Dan setelah ada listrik, menggunakan lampu listrik. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.